Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Menjelang sore. Kan sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih pada puasa? Masih, Pak. Di absen dulu ya. Ya, Pak. Hari ini yang nggak masuk ada? Nggak ada. Masuk semua? Ya, Pak. Ya. Oke. Langsung saja untuk hari ini kita akan membahas arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Pak Guru mau nanya tentang norma itu menurut kalian itu pandangannya seperti apa? Pandangan kalian tentang pengertian norma bisa dijelaskan? Paham, tatanan, peraturan, Apa ya? Kalaku, oke. Nah, di sini norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Jadi terbentuknya aturan pada masyarakat itu karena memiliki keberagaman masyarakat yang berbeda pemikiran, dari berbeda untuk cara pandang mereka, perbedaan individu mereka terhadap keberlangsungan kehidupan mereka selama mereka melaksanakan keseharian mereka sebagai makhluk individu manusia dengan keinginan tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Karena perbedaan inilah maka terciptanya aturan-aturan tersebut. Nah, di sini ada fungsi aturan dalam masyarakat, di antara lain yaitu sebagai pedoman dalam tingkah laku, norma menguat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Untuk yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau tidak terlibat. Yang ketiga, ada tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Perlu diketahui karena Indonesia itu negara hukum, jadi masyarakatnya tunduk atas hukum yang berlaku di peraturan-peraturan masyarakat atau peraturan pemerintah. Sini ada yang penjelasan dari pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Pelajari beberapa pendapat berikut yang saya tuliskan, ketikan di situ. Ada dua pendapat, yaitu yang pertama, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Yang kedua, ini dari menurut AVDJ, negara hukum mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, supremasi Allah, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga
harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, ada equality before of law, yaitu setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya baik bagi rakyat maupun pejabat. Jadi disamakan, hukuman tidak pandang bulu menurut si equality before of law. Kemudian dari yang C, dari hukuman baik, diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Nah, secara garis besarnya fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Ada 4 di sini. Untuk yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang berlaku pada masyarakat. Untuk yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Kemudian yang keempat, ada fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Untuk yang pertama, ini kan fungsi hukum memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi hukum itu dibuat untuk memberikan pengesahan seperti itu apa ya? Pengesahan seperti aturan-aturan yang mungkin masyarakat seperti konflik atau apa gitu, itu berlakunya hukum sebagai penyelesaian masalah dari konflik itu. Jadi larinya ke hukum itu. Untuk yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat, dan fungsi hukum sebagai sarana pembentukan. Nah, sekarang pengertian keadilan. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan, tidak berat sebelah. Jadi adil itu seimbang. Sepatutnya tidak sewenang-wenang. Saksae, bebas, lalu bebas. Nah, keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh dilakukan sewenang-wenang atau terlalu bebas itu, tapi harus diberlakukan sesuai dengan hak-haknya. Jadi di peraturan pun juga gitu. Untuk masalah hukum, kita juga tidak terlalu memusatkan terlalu masalah pada seseorang karena memiliki hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diberlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan keadilan itu tidak bisa jauh dari kehidupan bersama di lingkungan masyarakat, karena keadilan itu sebagai tolak ukur sebagai tolak ukur patokan sebagai harus seimbang gitu. Makanya keadilan tidak bisa jauh dari lingkungan masyarakat. Dan penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan, sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik dan belum kembali lagi ke tengah-tengah kehidupan. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar kebenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Pertama, untuk pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, penjaraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitas. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang nomor 5, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan kesalahan itu yang membahayakan orang lain. Nah, sistem peradilan negara.
Yang pertama ada peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara. Ini juga dijelaskan penjaminan UUD Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan banyak di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Seperti contoh, masyarakat itu membayar pajak itu diwajibkan karena itu juga kebaikan bersama karena pembangunan negara. Sini mungkin dari tadi ada yang mau bertanya. Tadi yang saya sampaikan, dan tadi judulnya adalah norma sebagai keadilan. ya. Nah, keadilan seperti apa sih yang ideal untuk di Indonesia ini? Keadilan yang ideal bermacam sebenarnya. Untuk yang contohnya ya, kalau keadilan supaya tidak jadi masalah ya pokoknya harus legowo semua harus merasa bahwa dirinya juga tidak dirugikan, dirinya juga tidak dirugikan juga. Jadi harus sama-sama kita semua terima gitu. Kedua belah pihak sama-sama nerima, itu yang disebut keadilan. Ada lagi untuk dampak dari keadilan bagi guru atau yang macam ini gimana dampaknya? Dampak dari keadilan Indonesia ini ada kan di macam tersebut, ada nggak? maksudnya? Kan tak guru atau pengadilan ngajar. Oh ya. Nah, aku nanya dampaknya dari undangan itu apa? Dampaknya keadilan bagi saya, bagi saya Bagi saya sendiri, bagi sendiri. keadilan bagi diri saya sendiri. Di Indonesia ini Ya, namanya manusia pasti ingin merasakan keadilan. Bagi saya juga ya dampaknya besar karena saya tidak dirugikan. Itu yang terutama saya juga tidak dirugikan karena sudah adil itu berapa ada keadilan. Tuh ada lagi. Oke, pertemuan kita untuk hari ini. Sebelumnya tidak banyak salah atau kelebihan mohon dimaafkan. Salah kata atau kelebihan mungkin mohon dimaafkan. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.